Halo, korban. Kita di sini akan membahas mengenai sebuah teknik hacking yang sangat populer bernama SQL injection. Dalam teknik ini, kita memiliki sebuah sistem yang di dalamnya terdapat sebuah database, dan database tersebut adalah database SQL. Yang dimaksud dengan database SQL, kalau kita cari di sini, database SQL adalah database yang memiliki sebuah structure yang berbentuk tabel dan memiliki relasi antara satu dengan yang lainnya. Dan untuk berkomunikasi dengan database seperti ini, kita memiliki sebuah bahasa, yaitu bahasa SQL. Dan dalam bahasa SQL ini adalah cara yang paling umum yang bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan aplikasi kita dengan database. Di sini kita memiliki sebuah website untuk mengecek payroll dari sebuah perusahaan. Sebagai contoh, saya seorang karyawan, saya mau ngecek uh, apa password saya. Saya mau ngecek gaji saya bulan ini ya. Oke, cool. Jadi di sini kalau kita lihat, kita memiliki gaji 2.500.000 dan kita cuma bisa cek gaji milik kita. Tapi apa jadinya apabila kita bisa injek ini sehingga kita bisa cek hal-hal lain. Jadi di dalam sebuah SQL kita memiliki sebuah struktur yang terdiri atas DML statement. Di saat kita get data seperti ini, otomatis kita akan pakai statement select, di kurang lebihnya seperti ini. Kita akan select apa yang kita select di sini. Kalau kita cek, kita select nama kita, nama lengkap, gaji bersih dari tabel dengan kondisi. Jadi kurang lebih, kalau misalnya ini bisa kita injek, di bayangan saya adalah ini struktur query-nya akan seperti ini. Select usernya siapa, name-nya siapa, dan salary-nya berapa. Dari tabelnya belum penting ya. Dan di bayangan saya, dia akan memiliki query untuk memasukkan user adalah who am I, dan juga password adalah password saya super secret. Oke. Jadi ketika kita salah dalam menginputkan password, sebagai contoh kita inputkan super secret, maka kita nggak akan mendapat result dari query ini. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ingin injek supaya kita tidak perlu memasukkan password? Jadi seperti bahasa pemrograman yang lain, SQL juga memiliki yang namanya comment. Dan comment kurang lebih akan seperti ini. Jadi ketika kita masukkan comment, maka seluruh hal di belakang pagar itu akan menjadi comment. Dan otomatis kita bisa login tanpa menggunakan password, hanya dengan menggunakan user. Jadi kalau ini bisa diinjek, kita akan coba, kita tutup, lalu kita comment statement setelahnya. Dan apa yang terjadi kalau kita hapus passwordnya? Nah, kita tetap bisa akses. Kita nggak komen, kita nggak bisa akses. Oke. Jadi udah sangat jelas di sini bahwa website ini bisa kita injek dan kita bisa lakukan hal yang lebih jauh lagi. Sebagai contoh, kita ingin select hal-hal lain ya. Misal kita nggak tahu ya, ini dia pakai database apa. Jadi barangkali kita pengen cek apa database yang dia pakai. So kita coba masukkan query show database, dan tidak bisa ya. Mungkin show table. Oke, dapat. Jadi show table di sini adalah table user ya. Nah, gimana kalau misalnya kita mau cek
apakah ada kolom di dalam table ini. Um, ya, oke, kita dapat di sini ternyata kita punya beberapa kolom ya, yaitu username, first name, last name, password, salary ya. Nah, saya mau return ini semua, jadi saya butuh username dan passwordnya. Uh, kita mau select username-nya. Nama lengkap kita nggak mau select, atau boleh deh kita select, kita concat aja first name, spasi ya, terus di sini last name ya, dan juga password dan salary. Username, password kita concat aja. Dan salary begini ya. Oke, unknown column username ya. Oke. Tadi data type yang namanya user. Dan boom. Di sini kita berhasil mendapatkan, oh ini ada sedikit bias ya. Nah, kita hilangkan aja. Kita bisa mendapatkan bahwa username ini, password ini, nama lengkapnya siapa, dan berapa salary mereka. Di sini otomatis kita udah pegang kontrol atas data-data kritikal yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi apa dampak yang bisa kita timbulkan paling parah dengan menggunakan SQL injection? Paling buruk adalah kita bisa mendelete table tersebut. Ini sebagai contoh, di sini saya akan drop ya, nama tablenya adalah user, dan kalau kita eksekusi, oke. Dan kalau kita login lagi, table user sudah tidak ada. Kalau kita cek ke dalam code-nya ya, oke, jadi kebetulan ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan kita lihat di line yang ke-18, di sini kita temuin bahwa memang kita memiliki sebuah query yang menginputkan user dan password ya. Nah, tapi di mana letak permasalahannya? Letak permasalahannya adalah query user ini diinputkan menggunakan string building. Jadi otomatis ketika kita ubah input di dalam user, sebagai contoh kita comment out, coba kita ketik aja ya. Sebagai contoh ini saya UMI ya, oke tadi. Terus saya tutup, saya comment out sisanya. Kita bisa kontrol SQL apa yang kita mau running, karena kondisi-kondisi lainnya kita jadikan salah seperti itu. Nah, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan? Di dalam semua bahasa pemrograman koneksi ke database SQL, kita dapat menggunakan yang namanya parameterized query. Jadi kalau untuk MySQL, kalau kita lihat di sini memang kita pakainya MySQL ya. Oke. Untuk MySQL biasanya digunakan replacement untuk parameterized query adalah tanda tanya. Jadi sebagai contoh di sini ya, kita delete dulu, kita ganti tanda tanya. Ini juga sama, kita delete, kita ganti tanda tanya. Dan kita mungkin perlu ganti connectionnya ya, connection ke database, karena untuk menggunakan parameterized query kita kudu harus membuat yang namanya statement. Jadi kita prepare dulu SQL statementnya, baru kita bisa injekkan parameternya. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan cara berikut. Jadi ini mungkin kita delete dulu, oke. Dan di sini kita mau prepare statementnya ya. Statementnya merupakan connectionnya, kita prepare ya. Di sini menggunakan
query yang tadi kita udah define di atas. Dan ini kita ganti, ini kurang lebihnya sama ya. Oke, oke. Nah, di sini kita punya statement, kita bind dulu. Oke. Ada dua statement, yaitu statement user dan password. Dan statement ini juga, kita lupa kasih line ending, kita execute ya. Lalu kita lakukan store result. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini. Lalu kalau kita lihat di sini, ini bisa kita reuse untuk headernya. Tapi pertama-tama kita bikin dulu variabel resultnya. Jadi kita bind username, kita kasih nama full name, dan juga barangkali password ya. Tapi password sudah ada. Sorry, kita nggak query password, kita query salary. Nah, jadi kita udah punya resultnya di sini, dan kita bisa gunakan line ending. Di sini kita iterate, kita nggak iterate semua key ya, kita hanya iterate key yang kita query. Jadi sebagai contoh di sini kita iterate menggunakan statement fetch, dan kita echo ya, kita echo table row, ini belum ada line endingnya. Oke. Ini closingnya. Dan ini kita echo resultnya. Ini closingnya. Oke, kita ganti ini dengan full name, dan yang bawahnya juga dengan salary ya. Oke, jadi kita jangan lupa untuk close connection setelah kita menggunakan query tersebut. Oke, kita lihat sepertinya sudah tidak ada error. Kita coba restart aplikasinya. Sepertinya sudah listening. Kita coba ulang lagi. Apakah kita bisa query? Oke, jadi ketemu ternyata salahnya ada di sini. Ini yang seharusnya adalah, waduh, sebentar. Oke, ini seharusnya adalah pass, bukan password. Oke, kita coba start ulang. Oke, seharusnya udah jalan.
Oke. Oh iya, ada sedikit bug. Eh, dia punya dua header ya. Ya, oke. Jadi dia punya dua header, ini seharusnya kita taruh di luar. Kita move ya. Harusnya taruhnya di sini. Ya. Hanya saja idenya tetap sama. Kita cuma mau tes apakah ini bisa diinjek. Ketika kita coba hal yang sama seperti yang kita lakukan tadi, kita coba comment out sisanya, kita hapus passwordnya, kita nggak akan bisa dapat resultnya. Oke, jadi untuk kita bisa mengamankan dari SQL injection, mohon untuk menggunakan parameterized query pada setiap query yang teman-teman buat di aplikasi teman-teman.